Aku pernah bahas Crazy Rich yang hidup di zaman Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa sendiri, yaitu Korun. Karena kesombongannya tak kabur, matinya ngeri banget. Allah tenggelamkan Korun bersama harta kekayaannya. Dan sekarang nih yang bakal aku bahas, koleganya si Korun. Level kesombongannya jauh lebih gila. Firaun, Raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Matinya sama kayak Korun, Allah tenggelamkan. Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Nabi Musa lahir di masa terkejamnya Mesir. Firaun, Raja Mesir, saat itu membuat aturan sadis. Setiap bayi laki-laki yang lahir harus Kenapa? Karena penasehat Firaun ini bilang ke Firaun bahwa bakal ada seorang anak laki-laki keturunan dari Bani Israel yang bakal jatuhin kekuasaannya. Firaun pun paranoid banget. Ketika Nabi Musa lahir, ibunya ini takut dan khawatir banget kalau Firaun dan pasukannya bakal ngebunuh bayinya. Hingga akhirnya bayi Musa pun dihanyutkan di sungai Nil. Qadarullah ditemukan oleh istrinya Firaun yang bernama Asiyah. Dibawalah bayi Musa ke istana. Asiyah pun berhasil meyakinkan Firaun kalau bayi ini tuh cuma bayi biasa pada umumnya. Allah selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa justru tumbuh besar di dalam istana Firaun. Dibesarkan oleh orang yang pengen banget ngebunuhnya. Sampai akhirnya saat dewasa, Nabi Musa gak sengaja memukul seorang lelaki dari Mesir ketika membela seorang dari Bani Israel. Lelaki Mesir itu sampai mati. Kabar tersebut didengar oleh Firaun. Firaun ini marah banget dan semakin yakin nih kalau Musa ini adalah seseorang yang bakal ngejatuhin kekuasaannya. Dia menyuruh pengawalnya buat menangkap Musa. Nabi Musa mendengar kabar tersebut, meninggalkan Mesir. Selama perjalanan terus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Firaun dan para pasukannya. Tibalah Nabi Musa di kota Madian. Di sanalah Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi. Dan di sana juga Nabi Musa mendapatkan perintah besar buat kembali lagi ke Mesir untuk mendakwahi Firaun agar beriman kepada Allah. Nabi Musa pun kembali ke Mesir. Di Mesir, Nabi Musa ditemani oleh saudaranya yaitu Nabi Harun untuk mendakwahi Firaun. Setiap hari selama 10 tahun, Nabi Musa mendakwahi Firaun agar beriman kepada Allah. Nabi Musa gak meminta harta kekayaan Firaun, gak minta Firaun turun dari jabatannya, cuma minta, "Hei Firaun, berimanlah kau kepada Allah." Tapi nih, Firaun malah menganggap Nabi Musa penyihir. Karena mulai banyak pengikut Nabi Musa, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, dari tangannya Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. Dan Firaun ini bilang kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kau hanyalah seorang penyihir. Untuk membuktikan kalau kau penyihir, aku akan tantang kau dengan penyihir-penyihir hebat pilihanku." Diundanglah sekitar 100, ada yang bilang 110.000 para penyihir. Pilihan Firaun dikumpulkan di lapangan, disaksikan oleh orang-orang banyak. Para penyihir ini bertanya kepada Firaun, "Wahai Firaun, di manakah lawan kami?" "Itu lawan kalian, Musa dan Harun." Mulailah para penyihir ini mengeluarkan sihirnya. Para penyihir melemparkan tali-tali mereka hingga tali-talinya itu berubah menjadi ular-ular kecil sebagai tipu daya. Nabi Musa pun masuk dan melemparkan tongkatnya. Qadarullah, tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan satu-satu tali yang dilemparkan oleh para penyihir itu. Melihat kejadian tersebut, seketika para penyihir itu sujud
dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, dan Allah. Tapi tetap nih, kejadian ini tuh gak bikin Fir'aun beriman kepada Allah. Kemudian ada kejadian yang besar terjadi lagi. Di Mesir, Allah turunkan paceklik, kekeringan di mana-mana, air-air kering, sungai Nil kering. Firaun ini udah berusaha nih, segala rupa dia usahain, melempar tumbal ke sungai Nil agar turun hujan, membeli air, tapi hasilnya ini nihil. Terus dia mengumpulkan semua para penasehatnya nih, bilang gini, dia ini kan mengaku Tuhan, dia bilang ke penasehatnya, "Hei, apakah kalian mempunyai ide atau saran bagaimana agar hujan ini bisa turun?" Salah satu penasehatnya bilang kepada Firaun, "Firaun, kau belum minta tolong ke Tuhannya Musa. Baiklah kalau begitu, panggil Musa." Nabi Musa pun datang ke istana Firaun dan meminta kepada Firaun, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menurunkan hujan. Apabila hujan turun, aku akan beriman kepada Tuhanmu." Seketika, Nabi Musa pun langsung tersenyum. "Benarkah itu Firaun?" "Ya," kata Firaun, "aku akan beriman kalau benar Tuhanmu mampu menurunkan hujan." Nabi Musa pun mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Sebelum tangan Nabi Musa ini turun nih, Allah mengabulkan Nabi Musa menurunkan hujan yang sangat lebat selama 1 bulan. Lalu, apakah Firaun ini beriman? Gak, dia malah bilang, sudah saatnya hujan turun. Dengan kejadian tersebut nih, tersebar berita kalau Firaun ini meminta tolong kepada Tuhannya Musa. Banyak orang-orang yang beriman dan mengikuti dakwahnya Nabi Musa. Firaun ini merasa terancam karena komunitasnya semakin sedikit. Dia kerahkan pasukan perangnya, termasuk pasukan khususnya buat membunuh Nabi Musa. Nabi Musa mendengar kabar kalau Firaun ini bakal membunuhnya. Secara manusiawi, Nabi Musa lari bersama para pengikutnya hingga tiba di depan Laut Merah. Di depan lautan, di belakang nih Firaun dan ribuan pasukannya sudah siap menyerang. Firaun dengan pedenya karena melihat pengikut Nabi Musa ini sedikit sementara pasukannya ini sangat besar. Dia berteriak, "Bunuh Musa dan pasukannya." Malaikat Jibril pun datang dan bilang kepada Nabi Musa, "Musa, cambukkan tongkatmu." Jibril nggak bilang kalau laut bakal terbelah. Nabi Musa patuh menuruti perintah dengan mengetukkan tongkatnya. Seketika, laut pun terbelah menjadi 12 bagian seperti cermin berdiri. Melihat kejadian tersebut, apakah Firaun merasa takjub? Gak. Dia malah berpikir, hebat juga nih Tuhannya Musa. Dan Firaun teriak lagi, "Cepat kejar Musa dan para pengikutnya." Akhirnya Allah selamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Sedangkan Firaun dan pasukannya Allah tenggelamkan di lautan. Waktu mulai tenggelam, Firaun ini mau bilang kalau dia ini beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi gak bisa nih buat diucapin sama Firaun. Allah hanya selamatkan jasad Firaun sebagai peringatan bagi manusia. Seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90 sampai 92. Sampai sekarang di Museum Kairo ada muminya Firaun. Dari Qarun, Firaun kita belajar semua yang sombong pasti jatuh. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Kalau teman-teman tahu lebih lengkap, boleh tolong share di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.